Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmi Maharani Dwi Putri Nugraha, Sains Data kelas 2A. Di sini saya mendapatkan tugas dari pembelajaran pemrograman 2 yang dimana disuruh untuk menjelaskan apa itu AI dan apa itu machine learning serta perbedaan machine learning dan AI. Lalu di dalam machine learning terdapat algoritma yang bagaimana cara kita memberikan data kepada model tersebut. Nah, ada dua metode yang paling dasarnya atau fundamental, yang dimana saya akan menjelaskan supervised atau pembelajaran yang terawasi dan unsupervised, pembelajaran yang tidak terawasi. Yang pertama itu ada AI atau kecerdasan buatan. Nah, yang dimana konsep ini dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem si komputer tersebut atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, si machine learning ini yaitu pembelajaran mesinnya, yang dimana salah satu cabang atau subset dari AI. Jadi semua machine learning adalah AI, tapi AI tidak semua machine learning, dan machine learning juga tidak bisa disebut semua dari AI, tapi tentu mereka itu satu lingkup gitu loh guys, mereka itu satu lingkup. Jadi pada intinya si AI ini dan machine learning sebenarnya berada dalam satu ekosistem gitu. Nah, dalam teknologi yang sama. Nah, di mana AI itu berperan sebagai payung besar atau tujuan utamanya. Nah, AI ini adalah sebuah konsep sains yang ambisius untuk menciptakan mesin atau yaitu bisa disebut machine learning atau sistem komputer yang mampu meniru berbagai aspek kecerdasan manusia. Jadi si AI ini tuh bisa meniru kecerdasan manusia lainnya. Hebat kan? Nah, mulai dari kemampuan memecahkan masalah, memahami bahasa, hingga mengambil keputusan secara mandiri loh AI ini. Nah, dalam perkembangannya AI tidak selalu membutuhkan data untuk menjadi pintar. Berbagai sistem AI klasik bekerja secara murni, ini logika dan aturan yang kaku atau bisa disebut rule based. Nah, yang ditulis secara manual oleh programmer tersebut. Di sisi lain, machine learning hadir sebagai salah satu metode atau cabang yang paling populer di bawah naungan AI untuk mewujudkan kecerdasan tersebut. Nah, jadi alih-alih menyuapi mesin dengan ribuan atau manualnya, machine learning menggunakan pendekatan berbasis data. Lewat bantuan algoritma matematika dan statistika. Machine learning ini membiarkan sistem belajar secara mandiri mengenai pola-pola yang tersembunyi dan terus meningkatkan akurasi seiring atau semakin banyaknya data yang masuk. Nah, terus nanti yang diproses jadi hubungan keduanya sangat erat. Nah, AI ini merupakan visi besar tentang bagaimana membuat mesin menjadi cerdas. Sedangkan machine learning adalah mesin penggerak di dalam yang memanfaatkan data sebagai bahan bakar utamanya. Jadi gitu guys, dari perbedaan machine learning dan AI. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa machine learning terdapat metode pembelajaran algoritma yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan bagaimana cara kita memberikan data kepada model tersebut. Nah, di sini itu kita berbicara secara fundamentalnya saja, yang baru dasar-dasarnya saja, yaitu ada supervised learning dan unsupervised learning. Nah, unsupervised learning ini pembelajaran yang terawasi. Jadi supervised learning ini metode di mana kita melatih model menggunakan data yang sudah diberi label atau bisa disebut label data. Nah, label datanya ini yang dimana setiap data input yang dimasukkan ke dalam sistem yang sudah dipasangkan dengan jawaban atau target output yang benar. Nah, kita kasih analoginya nih, kasih contoh lah. Contoh unsupervised itu seperti apa?
yang dimana misal ya seorang murid nih yang sedang belajar dan didampingi oleh seorang gurunya, pembimbingnya gitu lah. Nah, si guru ini itu memberikan soal dan kunci jawaban kepada murid tersebut. Nah, si murid ini itu mempelajari dari soal dan kunci jawaban yang diberikan oleh seorang guru itu. Mempelajari pola-polanya dan kunci jawaban tersebut. Nah, sehingga saat nanti si murid diberikan soal saat ujian misalkan ya, karena dia sudah mempelajari sebelumnya dari guru tersebut, si murid ini bisa menjawabnya dengan benar. Simpelnya seperti itu gitu. Misalkan ya di perkuliahan lah, di perkuliahan kita kita mempelajari apa yang sudah dosen berikan, lalu kita memahami, mempelajari, belajar yang tekun, segala macam. Dan nanti di saat kita ditanya atau di saat kita sedang ujian, kita bisa menjawabnya. Nah, jadi contohnya seperti itulah unsupervised itu. Ini tuh ada jenis utama supervised yang dimana ada klasifikasi dan regresi. Nah, kalau misalkan klasifikasi ini itu mengelompokkan data ke dalam kategori yang ditentukan. Kalau misalkan regresi ini memprediksi ini nilai numerik atau kontinu berdasarkan tren datanya itu. Bisa aku kasih contoh nih untuk klasifikasi ya. Yang itu misal kita memilah email menjadi spam atau tidak spam, atau misalkan mendeteksi lah kita tuh mempunyai transaksi pada kartu apapun, kredit lah atau apa, yang dimana ini penipuan atau misalkan tidak penipuan gitu. Nah, contoh regresi di sini dimana misal memprediksi kita dari harga murah, terus berdasarkan luas bangunan, memprediksi cuaca untuk esok hari atau suhu gitu. Kedua itu ada unsupervised learning yang dimana pembelajaran yang tidak diawasi. Apa sih unsupervised learning itu? Nah, jadi unsupervised learning ini kebalikan dari supervised, yang dimana model data ini tidak memiliki label gitu. Kebalikannya, sistem tidak diberikan kunci jawaban atau target output sama sekali gitu. Jadi dalam unsupervised ini algoritmanya yang dimana mengeksplorasi data tersebut secara mandiri. Nah, mencari struktur tersembunyi, menentukan pola, atau sampai mengumpulkan data yang memiliki kemiripan karakteristik. Jadi mereka kayak disebut cari sendirilah, mandiri gitu. Nah, misalkan analoginya, contoh sederhananya lah, analoginya itu kayak aku misalkan ya beli satu karung lilin tapi si model warnanya ukurannya berbeda-beda. Nah, kita itu nggak bisa nih, kita harus spontan untuk memisahkan si lilin-lilin tersebut mulai dari model-modelnya, ukuran-ukurannya itu yang sama tapi secara sendiri gitu, tanpa dipelajari, pokoknya ya mandiri lah gitu, tanpa kita terus dibantu juga, enggaknya sendiri mandiri gitu. Si unsupervised ini tuh ada tugas utamanya, ada 2, yang dimana clustering dan asosiasi. Nah, si clustering ini itu bisa disebut pengelompokan atau membagi data menjadi beberapa kelompok cluster berdasarkan kemiripan fitur dan karakteristiknya. Nah, misal kita kasih contoh analoginya nih. Contoh misal ya, kita tuh punya toko, terus kita punya customer, pelangganan lah customer ini teh. Nah, kita memisahkan kelompok, ada yang pelanggannya boros, ada pelanggan yang hemat, loyal,
atau konsumtif agar strategi pemasaran tepat pada sasarannya. Tuh kita memilah-milih pelanggan yang misalkan pelit, royal. Kalau royal kita harus kayak gimana nih, karena royal nih kita harus menjadi, kalau misalkan pelanggan yang royal itu biasanya kitanya harus lebih semangat menarik dia karena dia royal dan boros. Terus lalu ada asosiasi itu menemukan aturan atau hubungan menarik antar variabel-variabel dalam kumpulan data yang besar. Contoh, misal dalam analisis keranjang di pasar swalayan, misalnya menentukan pola bahwa orang membeli, misal orang membeli barang cenderung juga, misalkan orang membeli apa ya, makanan manis, pastinya orang membeli makanan asin. Atau apa ya yang gampangnya itu misal ya, orang membeli popok bayi, cenderung juga si ibunya membutuhkan susu untuk anaknya juga. Itu kadang kayak membeli popok bayi, jangan lupa bedaknya gitu, bedak untuk popoknya gitulah, misalkan seperti itu. Jadi itu guys perbedaan dari supervised dan unsupervised. Nah, di sini juga ada algoritma yang populernya nih. Misalkan si supervised ini itu ada linear regresi, logistik regresi, SVM, dan random forest lain-lainnya. Lalu di sini ada unsupervised, yaitu ada k-means, terus hierarchical clustering. Nah, itu mulai dari itu algoritma, itu banyak lah yang lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi penjelasan saya hari ini itu cukup sekian. Mohon maaf apabila masih ada penjelasannya yang kurang dalam yang saya sudah jelaskan. Terus mohon maaf apabila kurang jelas saya menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.